أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 17 Rabiul Awal 1446. Pada pagi ini suatu kehargaan bagi kita semua di Masjid Barat ini. Hadir bersama kita adalah Pak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ustaz Fendi, sahabat saya, kawan saya, hadir bersama kita sholat subuh berjemaah bersama kita. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin nanti ada sesuatu yang mungkin akan kita sampaikan. Jadi setelah kita subuh ini, kita minta pada beliau nanti sebentar kita akan Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, malam tadi kita sudah sampaikan kepada masih meneladani keseharian Rasulullah SAW. Gimana sifat dan karakter keseharian Nabi SAW tadi malam kita sampaikan. Hari ini kita lanjutkan bagaimana meneladani Nabi SAW itu. Karena memang dinyatakan betul kelimanya oleh Allah dalam Al-Quran itu uswatun hasanah. Yang pertama adalah beriman, berilmu, dan beramal soleh sesuai dengan petunjuk wahyu. Jadi kalau kita ingin meneladani, nah langkahnya yang pertama itu adalah kita beriman, berilmu, dan beramal soleh sesuai dengan petunjuk. Nah yang kedua, bagaimana kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah menyeru kepada Allah dengan iman, nasihat hasanah. Kalau ada argumentasi berbasis ilmu, berbasis data dan makna. Saya mohon maaf kepada Ibu, saya pinjam istilahnya wakil sehat. Jadi kalau berargumentasi, berilmu, berdata, punya data dan bermakna. Bukan adu argumentasi itu adalah adu pangkalan. Jadi ketika dikritik di segala macam dengan ilmu, dia tidak kuat. Jadi kalau mau adu argumentasi berbasis data dan makna. Yang ketiga, bagaimana meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mendidik umat, memimpin perubahan. Kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa perubahan besar dan juga adalah transformasi sosial. Artinya apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memimpin dengan penuh dengan bijak. Nah, baru yang keempat itu bagaimana menyebarkan dan membunyikan daripada ajaran rahmat kasih sayang dalam semua aspek kehidupan dan untuk semua makhluk. Nah, yang kelima Bapak dan Ibu, bagaimana meneladani Nabi Muhammad SAW itu memimpin umat, memimpin bangsa, memimpin negara dengan bijak, dengan adil, dengan harmoni. Dan itu yang beliau lakukan ketika beliau adalah memimpin Madinah dalam Munawwarah. Tidak ada yang ada kerasan, tidak ada dia ada semuanya saya benar. Kami memimpin ketika itu adalah dengan syahid.
Jadi artinya Islam itu bukan anti toleransi. Jadi kalau Islam itu adalah dituding anti toleransi, keliru. Tapi toleransi bukan dalam arti kebablasan. Toleransi bukan dalam arti adalah menggadaikan akidah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kemarin ini ketika itu adalah Nabi Katolik datang ke Indonesia. Nabi Katolik. Mohon maaf, Paus Fransiskus. Itu penyambutannya luar biasa. Luar biasa. Bahkan sampai pula itu adalah dikeluarkan oleh Kominfo, tidak boleh pula adalah azan. Ketika azan maghrib akan dikumandangkan di media televisi, tidak boleh. Itu adalah pakai suara, pakai riding tag. Apa azan pakai riding tag? Sementara azan itu kalau menurut versi saya itu syariat. Karena ketika kita mendengarkan sebuah azan kepada kita bisa berada di masjid, kita dengarkan boleh masih memanggil. Apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kita kalau tak dihadiri kekuatan Allah. Ketika lagi muazin memanggil kita lagi dengan hayya dan falah, boleh itu. Mari kita dapatkan satu kemenangan. Tak akan bisa kita memperoleh kemenangan itu kalau tak kita jawab dengan la haula illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita untuk mendapatkan kemenangan itu kalau tidak ada kekuatan Allah. Begitu juga Bapak dan Ibu hadir saat sekarang di dalam masjid. Itu kekuatan yang diberikan oleh Allah. Dahsyat itu Bapak. Kalau kekuatan tidak diberikan oleh Allah, ditambah lagi kesehatan tidak diberikan oleh Allah, tidak akan datang Bapak dan Ibu ke masjid. Walaupun kadang-kadang mencari cincin atau enggak, mau jujur. Ya Allah itu. Tapi bersyukur kita kenapa? Dengan diberikan kita kekuatan oleh Allah, datang kita ke masjid ini, mendengarkan suara azan tadi, terpanggil kita dengan itu. Walaupun itu adalah tertatah-tatah datangnya. Sudah deposito. Terang ada ya azan. Tertatah-tatah datang ke masjid. Aku dalam takwid menanyakan seruan azan Bapak Ibu. Setan. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Ahmad. Banyak hadis ketika azan dikumandangkan, setan lari bertambah-tambah. Ketika selesai azan dikumandangkan, dia balik. Ketika iqamah dikumandangkan, dia lari bertambah-tambah. Kemudian selesai iqamah dikumandangkan, dia balik. Jadi kan takwid menanyakan seruan azan itu Bapak Ibu setan. Jadi Kominfo mengeluarkan suara itu setan. Bila saja naik itu adalah ke atas menara, dia azan itu Bapak Ibu supaya terdengar. Tapi cuma sekarang ini Bapak Ibu adalah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ada yang orang sudah menghitung berapa jumlah mit itu corong itu yang ada sekarang. Makanya 5 kilo tegangannya azannya. Takut itu telinga yang menanyakan azan. Makanya sekarang ini saya melihat Bapak Ibu adalah moderasi. Kemudian itu adalah yang toleransi kebablasan. Itu yang tak imam besar masjid Istiqlal, Yusyum ke kepala Nabi Katolik. Apa sebentar Yusyum? Ya Allah. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati. Tapi jangan dikatakan Islam itu anti toleransi. Sedikit Islam yang dipojokkan. Belum selesai kasus yang kemarin ini, ketika
Hijrah itu adalah anak cucu kemenakan kita, di antaranya yang terpilih dengan paskibraka. Buka jilbab. Nah, pakai jilbab, buka jilbab ketika pengukuhan, kemudian ketika pengibaran. Aku bapak ibu main tentang persoalan agama. Makanya kebetulan itu dicacanya Prof. Yudian itu di DPR. Prof. Yudian ini tak ngerti agama, dia mantan rektor. Tak ngerti dengan Pancasila, dia kepala BPIP. Lupa. Kita lihat itu adalah sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dicantumkan lagi di dalam pasal 29 ayat 1. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sebelumnya adalah pemerintah mengeluarkan peraturan. Jadi PP nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Undang-Undang Kesehatan. Coba lihat dalam pasal yang krusial itu yang digugat sampai ini. Membagikan kondom, alat kontrasepsi secara gratis kepada usia subur, remaja, anak sekolah. Sedangkan kalau tidak dibagikan bebas, coba dia kembali. Belum selesai dan tuntas persoalan itu, datang lagi di rumah sakit Medistra. Tidak boleh karyawan yang perempuan itu pakai hijab, dokter umum, dokter spesialis. Untung ada dokter Dianas. Ya, dia adalah spesialis onkologi. Diungkapkan semuanya, saya bisa di sini, saya mundur di sini. Meski saya tidak di sini. Meski saya ada di tempat. Itu punya prinsip. Masakitnya bertaraf internasional, tidak boleh pakai hijab. Perempuan itu adalah perawat, tidak boleh pakai hijab. Dokter umum tidak boleh pakai hijab. Kemudian dokter spesialis tidak boleh pakai hijab. Di mana dasarnya? Khusus Bapak Ibu, buatkan luarnya. Ini rumah sakit khusus untuk umatnya ini. Islam tak boleh bawa ke sini. Nah, makanya Bapak Ibu, salah satu daripada Immanuel ini adalah tidak berada di Bukit Tinggi. Baradanya sekarang ini di Lampung. Itu sekarang yang menjadi rumah sakit kota. Islam itu anti toleransi dan kadang-kadang Bapak Ibu mau maaf kita terpinggirkan terus. Nah, ini bagaimana membangun peradaban bermaju, berkeadilan, berkesejahteraan, berkeadilan sosial. Tidak. Keadilan tidak ada. Lalu penjara. Tapi ada yang 271 triliun. Menyebut angkanya aja siapa tahu. Jadi enak sekali. Jadi KPM belum pernah. Sampai saat ini tidak ujung angka persoalan. Bunyi-bunyi. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang namanya siapa? Maka bagaimana tim meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Yang pertama, jadikan cinta Allah dan Rasul nomor satu, bukan diri sendiri, bukan keluarga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan keluarga, tapi tidak lupa pada keluarga. Dan tidak pula dalam mementingkan daripada 4 hal. Jadi 4 hal itu Bapak dan Ibu adalah harta, wanita, Toyota. Tidak mementingkan diri. Yang kedua, peneladani Nabi Muhammad SAW itu adalah pelajari, pahamkan, dan amalkan nilai-nilai syirak dan sunnahnya sesuai dengan Allah. Dan yang ketiga, terus belajar memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang juga sistem pendidikan.
membawa keberkahan, membawa kebahagiaan. Makanya dua perkataan yang malam itu adalah kalau kita mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu artinya semua sejarah. Jadi cinta kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita akan dan kepatuhan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, yang kelima perbanyak muhasabah. Berbagai selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pertanyaannya apa? Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merindukan kita, apakah kita selalu merindukan dan laden beliau? Suatu pertanyaan yang barangkali menjawabnya agak sulit. Hanya Bapak dan Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, makanya jadi sebagai umatnya yang mungkin belum pernah bermimpi bertemu dengan beliau, tetapi mempercayai dan menjadi pengikutnya, kita selalu dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diajak ke surga bersama. Pertanyaannya, sudah layakkah kita menjadi ikhwan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wujudkan untuk semesta ini? Nabi diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk rahmat sekalian alam. Nah, itu apa sih keutamaannya? Kayaknya malam tadi Bapak dan Ibu kita sampaikan apa sih keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dalam hadis yang diberikan oleh Tirmizi. Kami lihat Syekh Al-Albani mengatakan kualitas hadis ini sama. Man shalla salata fi jama'ah summa qa'ada yadhkurullah hatta yadlugha samsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa ummatin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammadin. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjemaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna dan sempurna. Jadi makanya pada ibu selesai kita sholat subuh, berulang, kita berzikir, dengarkan kajian seperti ini, baca Quran, sambil kita menunggu dalam waktu adalah namanya sholat isya. Kita tunggu. Tetapi Bapak dan Ibu, sekembalinya beliau ke rumah, maka beliau akan membantu pekerjaan rumah keluarga. Nah, di dalam hadis Sahih Bukhari, saya baca Bapak dan Ibu, disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai kegiatan Rasulullah di rumahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yakunu fi mihnatin ahli, ta'ni khidmat ahli, fa iza hadaratis salat kharaja ila salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Beliau senantiasa membantu pekerjaan rumah istrinya. Apabila tiba waktu salat, maka beliau bangkit untuk melaksanakan salat. Bahkan di hadis yang lain, Aisyah juga menggambarkan kegiatan apa saja yang beliau lakukan di rumahnya. Karena dasar minal basri yafli sawbahu wa yahlubu syadahu wa yakhdumu nafsahu. Beliau manusia sebagaimana manusia yang lain. Beliau membersihkan pakaiannya, memerah susu kambingnya, dan
melayani dirinya sendiri. Artinya ini yang sering dilalaikan oleh para suami di masa sekarang ini. Banyak di antara mereka yang kadang gengsi atau malas dan tidak mau membantu pekerjaan rumah istrinya. Tidak apa-apa sih, boleh. Bahkan untuk mencuci piring bekas makannya sendiri pun tidak mampu. Padahal ini juga termasuk kewajiban seorang suami. Dan ini pula yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dan umatnya. Apa salahnya Bapak dan Ibu sambil mandi gak bertumpuk kain bercuci, sila kain gak saling balik? Tidak masalah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya bukan dalam arti tidak percaya kepada istri. Apa yang dibutuhkan misalnya apa mau untuk dimasak apa? Sebutkan aja. Saya masak. Kadang-kadang jemaah masuk itu. Lihat Ustaz. Ayo Ustaz, Oke sih Bapak. Di kepancing itu timbul pasar, dia besi. Tapi kalau misalnya ibu-ibu juga yang baru mau ke pasar, nyoba beres-beres dulu, belum sampai. Membantu seperti itu kan nggak boleh. Jangan besi pula. Karena kadang-kadang lebih apa lagu-lagu bapak yang boleh belum. Maka di dalam hadis bahkan disebutkan bahwa beliau itu adalah terkadang membersihkan di pakaian-pakaian beliau sendiri. Maka dalam keseharian beliau juga banyak memberikan waktu untuk kaum muslimin. Kadang-kadang beliau itu adalah berkeliling mengecek kondisi muslimin, mengunjungi mereka yang sakit, melakukan pengecekan di pasar-pasar, lenak naik siapa boleh berdagang. Artinya yang keliling-keliling pasar bukan katanya pilkada saja. Tapi kalau Pak Wakil Wali Kota enggak. Dulu ini memang ya saya tahu persis gitu. Saya enggak memperbanyak beliau tapi makin tahu saya Bapak. Iyalah, makasih Ustaz. Nah karena beliau tidak tahu saya. Beliau keliling itu adalah subuh Bapak pergi kemana-mana ke masing-masing. Selama dia tuh. Tidak pun jadi wakil wali kota, beliau itu juga menjaga. Oke, yang lain kamu kan ada. Bahkan juga dalam menghadiri undangan serta dalam memenuhi kebutuhan orang-orang fakir miskin. Lagi adalah membutuhkan. Beliau itu Bapak Ibu adalah role model terbaik sebagai seorang pemimpin. Bahkan kata Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunnah daripada Al-Kabir. Inqalibu bina'il al-basiri alladhi fi bani waqifin na'uduhu wa kana rajulan a'ma. Pergilah bersama Bani Basir yang dari atau Bani Waqif. Kita jenguk dia. Basir itu adalah seorang tunanetra. Jadi seorang tunanetra saja dijenguk oleh Nabi. Jadi kalau awak menjangkau anak cilik-cilik beberapa ribu. Kalau memang itu sahabat kita, kawan kita, jemaah kita, ada cilik-cilik. Beda di cilik-cilik ya. Kalau naik goyang ada lami-lami lah pasti. Kalau itu Basir itu seorang tunanetra, tapi Rasulullah SAW menjenguk. Bahkan di hadis yang lain Busah juga dia disebutkan. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Rasulullah SAW itu selalu memperbanyak zikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga dalam memperpanjang sholat dan bersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda. Artinya wanita membutuhkan yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Ya bapak jadi kakek apa? Punya bapak jadi aduh punya paling buruk. Ini dalam rangka menghibur. Begitu perhatiannya suami. Mungkin para sang ibu ini ada sudah lama ditinggalkan suaminya.
dihibur oleh Rasulullah, tapi bukan dalam artian kau cocok menjadi kau batu galau. Jadi Ustaz mana ini mana? Ini maknanya bukan seperti itu. Artinya dalam rangka menghibur. Kalian juga adalah orang-orang miskin, kalau memenuhi kebutuhannya, diperhatikan oleh Rasulullah. Makanya Bapak dan Ibu, sungguh beliau itu adalah teladan mulia. Manusia dengan akhlak yang paling terpuji, yang layak untuk kita tiru, yang layak kita ikuti. Makanya dalam Al-Quran dinyatakan betul oleh Allah. Al-Quran surah 68 Al-Quran ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin karim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mahal. Allah betul yang sanjung akhlak Rasulullah. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, ini tanpa seizin terus, Bapak Ibu